Istidamatu ilmil abdi, menghambanya. Istidamah itu adalah menghamba, mengabdikan ilmul abdi, ilmunya seorang hamba, biitlaqi rabbi, untuk melihat, untuk meneliti, untuk melihat, untuk meneliti kepada Rabbnya, alaihi dengan ilmu, bi jami'i ahwalihi, dalam segala tingkah. Jadi muraqabah itu adalah merupakan satu pendekatan seorang hamba dengan ilmu yang dia miliki dalam setiap langkahnya. Lebih disimpulkan lagi, muraqabah itu pendekatan diri seorang hamba terhadap Allah dalam segala hal. Lebih di spesifik lagi pemahamannya. Jadi muraqabah itu pendekatan dari raqabah. Pendekatan, tetapi pendekatan itu bukan fisik. Kalau saya dengan Pak Tandur misalnya dekat nih, tapi dekat ini dekat fisik karena kelihatan muraqabah nih, tapi raqabnya itu ya dekat fisik. Tapi yang dimaksud di sini adalah muraqabatulillah itu pendekatan secara ilmiah, otomatis dengan keyakinan, merasa dekat dengan Allah dalam segala hal, di mana saja, kapan saja, jiwanya itu dekat dengan Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan muraqabatul ilmi. Istidamatul ilmul abdi bi itla'i rabbi alaihi fi jami' ahwalihi. Jadi di sini kan ada ilmul abdi fi itla'i rabbi, itla'i rabbi. Jadi dengan ilmu yang dia miliki, dengan keyakinan yang dia yakini bahwa dekatnya Allah dengan kita, nah, maka menjadikan satu keyakinan di mana saja, kapan saja Allah tidak akan pernah lepas dengan diri kita, sehingga memiliki keyakinan setiap saat, setiap waktu merasa bahwa dirinya itu diaping, dibimbing bersama Allah. Maka ini wajib diterapkan dalam hati. Kalau diri merasa jauh dari Allah, merasa lepas dari pandangan Allah, merasa lepas dari pendengaran Allah, nah ini zona bahaya. Akhirnya karena semua dengan keyakinan, semua dengan keyakinan. Kalau meyakini bahwa Allah itu tidak jauh, tidak dekat dengan kita, artinya merasa jauh, baik pendengarannya, penglihatannya. Nah ini bahaya. Tetapi yang harus kita tanamkan dan wajib bagi hati adalah meyakini sepenuhnya dengan ilmu yang kita pahami bahwa Allah selalu berdekatan dengan kita. Sebagaimana keterangan menerangkan Allahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada apa ini? Naon cek sunah mah urat genggerong gitu. Lebih dekat daripada naon urat genggerong teh? Tenggorokan. Nah, kalau bahasa itu tenggorokan gitu. Allah lebih dekat daripada tenggorokan. Tenggorokan kan di dia. Lebih dekat aqrabu. Artinya apa? Nah,
besarnya Allah meliputi seluruh makhluk, bahkan seluruh manusia, bagaimana sih? Sekarang berangkat saja dari sesuatu yang nampak. Ketika kita hari ini lagi duduk, mata kita melihat, tangan kita bergerak, mulut saya bicara. Ketika sekarang, maka ketika nanti tidur, mulut tertutup, kemudian mata terpejam, tangan juga kaku, kaki juga kaku. Yang jalan apa? Yang jalan paling ngorok, puting tebuki ganeng. Itu tarikan nafas, masuk nafas ke sini, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Sementara yang lain pada kaku semua. Nah, apakah sekarang nafas jalan nggak? Jadi di saat kita sedang aktivitas, tidak aktivitas, nafas mah jalan. Ini berfungsi, tapi ketika tidur, yang tersisa hanya nafas saja. Berarti nafas masuk keluar itu tidak pernah henti dari tubuh kita. Tidak pernah henti. Dan kita membutuhkan nafas itu. Ya, membutuhkan nafas itu. Maka bukan berarti Allah itu udara, tetapi menandakan bahwa kebesaran Allah itu seluas udara yang terpancar seluruh alam, bahkan berada di dalam latifatus sir manusia. Nah, maka tandanya di sini kebesaran Allah nampak pada jiwa setiap diri manusia. Nanti lah itu terlalu panjang ya. Kita lanjut ke materi yang lain, ke materi selanjutnya, muraqabah. Muraqabah itu adalah dekatnya jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Waridho anillahi, wajib ditanamkan dalam hati ridho anillahi, dari Allah. Apa maksudnya? Wa huwa sururul qalbi bima qadallahu ta'ala walau kana murron. Nah, sururul qalbi, senangnya hati, senang. Bahagianya hati, bima qadallahu, dari apa-apa yang telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah kepada kita. Hati tidak senang we. Tuh, nyari untung, tapi tadi alhamdulillah bangga nyari untung ge. Sabab itu ketetapan dari Gusti Allah. Senangin we gitu. Jadi itu bukan harus ditunjukkan kepada orang. Manusia memberikan hubungan. Bisa gitu. Ini kan kewajiban hati, bukan kewajiban lisan. Kadang-kadang lisan masih gaduh bahagia, hari hati gremet. Ini kewajiban hati. Di atas juga min wajibatil qalbiyati. Bagian dari kewajiban hati adalah ridho adillah. Maksudnya adalah ridho dari segala ketentuan-ketentuan yang didatangkan oleh Allah kepada kita, walau kana murron, walaupun ketentuan itu pahit. Apa pahit? Sakit, musibah, problem, masalah. Saya ayo pemajikan order, bungkus gelas, udah dong. Kita masalah. Ya Allah cenah duit leungit, motor leungit, mobil leungit. Tuh, Masya Allah. Istri leungit. Tuh, ya Allah.
itu adalah muron. Karena tidak ada orang yang bisa mendatangkan satu kejadian, nggak bisa. Manusia tidak bisa mendatangkan satu urusan. Segala urusan itu dari Allah. Segala ketetapan itu dari Allah, baik ataupun buruk. Sebagaimana dalam rukun iman yang keberapa? Kedua. Rukun iman berat yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar. Gampang kan disebutkan nama. Rukun iman yang ke-6, iman kepada qada dan qadar. Kalau orang tabrakan mah motor jeung angkot. Anjing-anjing kamu, anjing sia teu bro. Rame mah, kasus mah. Tegar luwet padahal eta teh qada jeung qadar. Wajar manusia atau kakarek eta mah saling salahkeun di sisi jalan. Geus rada saeutik rada beurang saeutik beureunan rada sadar aing teh lain hayang tabrakan da tadi teh. Angkot teh yang nabrak aing. Saya kita yang nabrak angkot itu ditabrakeun ku Allah. Anu intina dengan kejadian itu ujian bagi kita. Ti Allah kata. Tidak ada orang bisa membuat perkara menjadi tabrakan, enggak ada. Semua harus dihadapi dengan kesabaran bahwa semua ini adalah minallah. Kalau bakal kejadian sama orang tadi, masya Allah, narimakeun kana qada jeung qadar teh berat, masya Allah. Tapi memang untuk kita, ketika ada kejadian tidak harus langsung menerima. Kuduna mah bisa langsung menerima, tapi kurang lemah iman, Pak. Orang yang lemah iman mungkin kadarnya 1 hari bisa menerima, 2 hari bisa menerima, mungkin waktunya 3 hari atau 4 hari dan sebagainya. Tergantung kondisi iman orang. Tetapi memang kita harus percaya bahwa semua kejadian yang terjadi, pahit ataupun manis, baik ataupun buruk, minallah. Nah, ini adalah ridho anillah, itu adalah ridho atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita walaupun pahit. Hari amis jangan diceritakan. Aikar kegunturan madunya, kegunturan madu, nonde jadi. Nah, bener tuh bulan. Kegunturan madu karena bulan. Eta bunga luar biasa, bunga amarwata suta. Terus dulu kata mah, cenah abdi alhamdulillah asa kagunturan madu gara-gara bulan gitu. Nah, saking kubingahna nampi cenah Gusti abdi teh. Der we tabrakan. Alain asa kagunturan madu. Ieu mah Gusti aing mah dincak semplek nih niti. Nah, naon nit? Netes semplek dincak semplak. Aing mah jeruk teh. Netes semplek dicak semplak. Kaluhur salah kahanap salah. Serba salah ieu teh. Aduh. Ulah kitu sing ridho. Kan sok ayanya. Padahal semua yang terjadi pada diri kita itu sudah memang saatnya dari Allah, tinggal narimakeun we. Da urang mah teu bisa nanaon iwati ketika dapat nikmat syukur, ketika dapat musibah istighfar. Karena semua yang terjadi pada diri kita mungkin tidak jauh dari dosa yang pernah kita akibat dosa. Lanjut. Wa husnul dzanni billahi. Poin yang ketiga nih, tadi yang pertama poinnya adalah muraqabah. Yang kedua ridho. Yang ketiganya wa husnul dzanni billahi. Berbaik sangka billahi kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam man 'allama anni du qudratin ala maghfiratid dunub ghufirat lahu wala ubali ma lam yusyrik bi syai'an. Rawahu Tabrani. Kata Nabi,
bersabda, "Man 'allama anni dzu qudratin ala maghfiratin dzunub." Barang siapa yang mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah yang memiliki kemampuan, kekuasaan atas pengampunan segala macam dosa yang telah dilakukan, memiliki keyakinan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa kita. Yakinkan, yakin Allah bakal mengampuni dosa. Tidak ada lagi orang yang akan, tidak ada lagi zat yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dalam surat apa tuh? Ya tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Maka ufirat lahu, dengan keyakinan itu saja Allah telah mengampuni. Ufirat itu kan fi'il madi, menunjukkan kepada sedang. Allah telah mengampuni. Fi'il madi itu kan menunjukkan madi, ya, qada, telah atau sedang. Beda dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari akan. Karena ini Pak fi'ilnya fi'il madi. Ghafarat lahu, gufirat lahu. Allah akan mengampuni lahu kepadanya. Cuman memiliki hanya keyakinan saja bahwa Allah itu Maha Pengampun dari segala dosa. Wala ubali, dan tidak peduli, itu maksudnya. Li bagiku malam yusyrik bi syai'an. Hanya orang-orang yang memiliki persekutuan. Jadi hanya mungkin di sini hanya orang musyrik yang tidak akan diampuni. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa ini. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika, akan mengampuni segala macam dosa-dosa kecuali syirik lagi. Artinya apa? Dalam husnudzon ini, berbaik sangka kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun dari segala macam dosa. Hari ini saya sendiri kalau perlihatkan dosanya, mungkin lamun tutut mah geus pinuh ku luput gitu. Apa tuh Bapak Lut? Apa tuh? Tutut, apa tutut? Nah, tutut itu dah sok pinuh nih ku luput, baik harapna atau tukangna geus camiping ku luput, taya abdi. Lamun lempang teh saya pinuh ku luput. Itu dosa luput teh. Tapi dengan keyakinan yang kita miliki bahwa Allah Maha Pengampun, hanya meyakini saja husnudzon kepada Allah. Dengan dosa yang saya lakukan pasti Allah akan mengampuni. Hanya dengan itu saja, belum kita istighfar, belum taubatan nasuha, maka dalam hadis ini gufirat lahu, Allah telah mengampuni. Bisa dipahami ya? Ini hati, keyakinan. Makanya orang maca istighfar masih 50.000 maca apanya. Tapi keyakinan anak kosong, mau dihampura ku Allah moal. Oh tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi hati anak kosong, maca istighfar tentu dengan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni. 50.000 itu hampa. Beda dengan satu kali istighfar, tapi dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah akan mengampuni. Ulah kieu maca istighfar teh cenah Allah rekampura moal urang dosa urangnya, rekampura moalnya, rekampura moal. Maka ada dua pilihan, antara ngampura jeung henteu beureuna. Ragu-ragu eta dengan istighfar teh da ngarasa dosa loba, ngampura cenah moalnya Allah teh ka urang teh. Entong kitu bahasanya. Allah yakin akan mengampuni dosa saya. Nah, karena Allah Maha Al-Ghaffar.
jelema mah ada moal atuh jelema. Dista maja utama aja. Sekali oke. Dua kali warning, empoh 3 kali ku aing. Hayang aing moal hampura. Corti. Nah, jelema Allah mah 100 kali berbuat dosa asal ingat kena ka Gusti Allah Ghafurur Rahim. Yakin dan urang masih tahu diri kena Allah Ghafurur Rahim hal empo dosa deui. Tapi itu dalam kapasitas kesadaran manusia. Dari setan namanya gitu teh perang pan urang teh antara melakukan amal baik, memerangi hawa nafsu, jeung melakukan hawa nafsu. Oh, pamunyen-munyen. Wah, ya eleh kumaha Gusti? Eleh abdi Gusti. Astagfirullahaladzim deui. 1000 kali eta. Gusti abdi eleh perang ieu, istighfar deui. Allah ngarizkian keneh. Tah maneh sangu jeung sama kok dahar. Tah maneh jeung pedak jeung peuteuy kok dahar. Dijamin terus ku Gusti Allah. Tandana Allah masih sayang. Eta husnudon ya. Jadi berbaik sangka itu pertama dalam pengampunan. Ini kan salah satu contoh hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu yakin Maha Pengampun. Terus masalah rezeki, sing yakin, sing baik sangka, besok tuh Allah akan menggelontorkan bansos, bantuan sosial, bahkan bukan hanya sosial. Untuk penglihatan disiapkan, untuk pendengaran disiapkan, untuk bicara disiapkan, makanan, minuman, pakaian, untuk besok tenang aja. Sok air masare sing tibra isu mendahar pokoknya. Berangkat digawe kuat isu kan. Yakin. Orang sukses semua berdasar atas keyakinan. Dan keyakinan itu akan menembus ke langit yang ke-7 gitu. Akan bisa menembus langit yang ke-7 dengan keyakinan. Ya, dengan keyakinan ini. Bahkan orang para aulia dulu kenapa? Mereka membacakan bismillah bisa menggetarkan bumi. Membacakan bismillah bisa hiber di daun cau. Bismillahirrahmanirrahim. Hiber daun cau. Atau bismillahirrahmanirrahim menjadi karomah, menjadi maunah. Apa itu? Keyakinan. Keyakinan apa? Apa yakin bahwa daun cau rek hiber? Lain. Keyakinan bahwa Allah akan menolong. Maka timbullah nusratullah dengan cara apa? Nabi Musa alaihissalam tidak tahu bahwa tongkat yang dibawa itu akan menjadi ular. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat ketika dipukulkan ke laut, laut menjadi belah. Zapalun. Tapi atas ketaatan Nabi Musa dibawa oleh tongkat, bawa tongkat Musa kemana-mana, bawa. Taatnya membawa tongkat. Rek jadi naon tak hafal Nabi Musa. Ketika suruh dilemparkan, kaget Nabi Musa set orai. Kaget Nabi Musa aja tidak tahu akan jadi orai. Ketika dipukulkan ke laut, idrib biasokal baru. Musa tongkatkan, pukulkan tongkatmu ke laut. Luas Nabi Musa, yuk laut bola saudara-saudara, bola. Luasin Nabi Musa. Oh, baru sadar Nabi Musa setelah laut menjadi belah begitu. Oh, ini saya harus masuk ke sini. Akhirnya tentara dibawa ke sana. Karena yakin Allah akan menolong, Jadi henteu begitu di sisi laut teh, aing udah naon ye, aing mau bener ya. Apa kumaha teu mentok teu. Dia tetap bergantung kepada Allah, yakin Allah akan menolong. Oh. Jadi semua keistimewaan itu atas keyakinan, dan keyakinan itu tidak akan bisa berubah.
Sampai di dalam usul fikih itu al-yaqinu la yuzalu bisa. Yakin itu tidak akan hilang dengan keraguan-keraguan. Nah, bagaimana kita iman kepada Allah ini? Segala macam janji-janji Allah akan tiba pada kita tergantung keyakinan kita. Allah akan permudah semua keinginan kita tergantung keyakinan. Berdoa yakin, sholat yakin, ibadah yakin. Namun tentu keyakinan apa percuma. Nah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu bakal A, bakal B, bakal C. Apapun yang kita rencanakan, pasti Allah memberikan jalan dan kemudahan. Terus wa husnul donu bi khalqillah, dan berbaik sangka kepada makhluk Allah. Ya. Kewajiban hati tadi berbaik sangka kepada Allah, selanjutnya berbaik sangka kepada makhluk Allah. Wa husnudun bi khalqillah. Bagaimana? Wa huwa husnudun bi khalqillah itu adalah tarku suudun bil ghairi bila qarinatin taqtadihi id wal hamilu alal majzi wa huwa isyaratul mustahzi bilisanihi bima yafhamahu. Berbaik sangka kepada Allah itu adalah tarku suudon, menghilangkan buruk sangka. Kata kuncinya. Siapa khalqillah itu? Adalah insan. Hari kucing mah ada kudu berbaik sangka ke kucing. Boleh rekenwe dirinya pedas yang lau husnudon lah. Kucing ieu membalangkeun. Kucing ieu membalangkeun. Oh nyampe gitu. Jangan ke hewan, Pak. Yang dimaksud husnudun bi khalqillah itu adalah targetnya adalah manusia. Tinggalkan rasa berburuk sangka pada orang lain. Setiap ningali wajah itu, wajah ieu, wah, ieu mah ye jelema teu bener ya. Wah ieu mah ye beuki ka awewe mah. Wah ieu mah ye beuki dahar mah. Wah ieu mah ye sok saremet ye. Wah ieu mah teu bae jelema kieu mah ye. Oh eta. Setiap orang itu ada dalam pikirannya bahwa si ini mah A B C D, dalam hati itu udah enggak bener itu. Buruk ka batur teh. Sangkaan teh goreng we gitu. Ningali nu ieu teu bener. Ningali nu ieu teu bener deui. Nu bener teh modal tipu manehanana we gitu. Nah, hilangkan itu. Maka husnudon itu adalah menghilangkan buruk sangka. Bil ghairi. Nah, di sini kan bil ghairi teh kepada orang lain. Orang lain itu ya manusia gitu. Jadi gimana tuh? Bukan berarti kan husnudon dengan percaya beda, Pak. Beda. Don itu sangka. Ya, sangka. Don itu sangka. Awas tipis antara don, suudon, husnudon, percaya beda deh, yakin beda deh. Don itu adalah sebuah bacaan hati ya, bacaan hati, terkaan hati pada seseorang, terkaan, diterkai. Oh iya, lantaran memakai jas, memakai jubah,
Ustaz juga namanya. Nah, kulantaran teu make peci ya. Wah, teu bener ya. Terkaan ya. Kulantaran teu make jilbab ya, jelema teu bener ya. Wah, make jilbab mah soleh ya. Nah, kadang kan bukan itu. Aya nu make jubah medok pokona ternyata penjahat. Aya nu teu make jilbab ternyata soleha. Nu make jilbab ternyata sesaleman. Terus bagaimana ini? Kan tadi harus husnudon. Husnudon itu, ya, husnudon itu ketika kita melihat orang jangan ada prasangka. Kan husnudon itu sebelum apa? Tahu nggak? Gini aja. Ayat prasangka, ayat sangka, ya. Terus ayat naon deui setelah sangka itu? Kan kalau sangkaan udah ponis tuh. Saya menyangka. Beda dengan pra kan? Nah, husnudon itu adalah prasangka sebelum masuk ke dalam sangkaan tadi. Maka yang harus ditanamkan adalah prasangka baik gitu kan. Prasangka baik. Perasaan yang membawa hati kita kepada orang, oh ini baik. Tetapi dalam konteks menganggap, aduh isabu dia, katanya, menganggap baik itu, prasangka baik itu bukan berarti sudah memonis dia baik. Di pra itu bukan ponis, tapi tetap dalam kondisi berhati-hati dan dalam melakukan penilaian. Contoh, datang tamu ke rumah, maka berprasangka baik. Setiap orang tuh baik yang datang ke rumah. Maka mulailah ada komunikasi dengan tamu. Maka dari komunikasi yang kita lakukan dengan orang ini, kita akan menduga. Ada beberapa dugaan. Dugaan positif dan dugaan negatif. Apa positif dan negatif? Ya tadi akan memiliki, oh iya mah jelema teh diajak ngomong kieu, pasti kieu. Orang bodohnya pasti terkaan itu masuk. Oh jelema teh ngobrolna kieu, pasti ieu jelema kieu. Hati-hati ya. Kan dari ucapan tadi. Awalnya kita berbaik sangka, tetapi setelah mendengar ucapan dari komunikasi yang kita lakukan, maka harus muncul bukan suudon, hatian, ihtiyat namanya. Ihtiyat. Berhati-hati. Kade neun HP, kade neun tas, kade kamar kudu dikunci, kade lamun keluar kudu bareng. Tamu kita ye, kade tempokeun bisi culak-cilak ke mana? Karena dari ucapan seperti apa? Kita kan tidak berprasangka buruk tadinya, tapi hati-hati dari ucapan tadi ini ada indikasi kalau ucapan seperti itu menjadi-jadi atau gimana lah pokoknya mah. Ucapan itu kan kita yang menilai sendiri. Nah, di situ bukan suudon, belum suudon, tetapi ada hati-hati. Karena suudon itu nggak boleh. Nah, tapi kalau sudah melakukan sesuatu yang dikiranya mencurigakan, aduh, tadi mah gordek teh, iya, gordek teh tadi mah nutup kabeh. Kunaon pas urang ka dapur, ieu gordek kamar teh jadi melenge, saparapat. Ieu saha nu mukakeun ye. Nah, maka di situ baru ada perasaan mungkin karena ada bacaan situasi yang tidak aman. Nah, lain lagi ceritanya. Itu wajib ada ditanamkan kan. Ketika orang baru ketemu, kemudian ada kejadian-kejadian janggal, ya baru ada berburuk sangka di situ. Artinya kekhawatiran yang terjadi pada seorang tadi. Tetapi ketika kita bertemu dengan siapapun, tanamkan
Contoh lagi, berbaik sangka itu misalkan istri mana kawarung tadi lihat ini teh. Nah, kawarung tadi lihat tadi 6:30, ini 7:30. Nah, apa yang harus kita lakukan? Muncul, wah iya mah pasti ya. Ngobrol jeung babaturanna ada kebiasaan ieu mah ieu. Paling tempokeun yang kemun datang. Nah, suudon kan eta suudon. Belum tahu apa yang terjadi pada istri kita, ditanamkan di sini tuh. Wah, biasanya sok ngomong jeung babaturanna itu mah gosip ya. Tempokeun mun datang teh. Begitu datang teh dicarekan pak orang, ye, kebiasaan terubah tuh. Buat geus lapar oge dimasak kita tadi kumaha sih? Ka warung teh. Wah, beak dicarekan. Istrina teh ceurik, "Pak Bapak, hampura. Mamah teh tadi teh lain nanaon di ditu air kecelakaan. Budak ieu mah ge tembota, ieu anak kocok, itu budak mau sepeda. Dijeritan, bapana eueuh tinggalin cenah tadi budak teh wah kasusna seperti itulah pokona mah. Asa dicaritakeunana, ieu teh mah teh nulungan nepi ka laki teh, nepi ka neangan bapana kolotna. Nah, berarti salahnya tadi suudon itu. Wah, ternyata fakta yang terjadi beda dengan pikiran yang hadir dalam diri kita. Nah, itu dampak dari suudon. Ari butuh suudon mah dah. Aya naon mah salila biasana tara lila balanya teh. Geunaheun mimitina ye. Can maka amaknya. Yuk bapak tadi teh kieu. Oh, kita doakan ke mana? Jadinya tenang banyak. Nah, karena tidak diulangi dengan suudon tadi. Kalau suudon biasanya akan memancing emosi muncul pada diri kita. Maka terapkanlah berbaik sangka itu adalah melihat situasi dan kondisi orang itu, tidak tahu apa yang terjadi pada mereka itu, kita tidak tahu. Nah, seperti itu Pak. Nah, paham suudon? Husnudon bila, terus husnudon bi wakil. Nanti kalau dilanjutkan ini ke sini wataqdim sya'airillah ya. Nanti hancanya tinggal halaman 59 biar enggak tanggung maksudnya. Barangkali ada yang mau bertanya?